Halo semua, selamat datang kembali. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai logo penggolongan obat-obatan yang biasa beredar di sekitaran kita nih. Sebenarnya logo-logo ini itu artinya apa sih? Apakah penting nih logo-logo yang ada di kemasan obat-obat yang biasa kita lihat? Nah, sebenarnya logo-logo ini itu sangatlah penting karena untuk mengetahui apakah obat ini itu bisa kita beli tanpa atau dengan resep dokter. Nah, seperti yang kita ketahui, beda obat ya beda aturan pakainya. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Logo yang pertama itu adalah logo obat bebas. Nah, logonya tuh kayak gini. Lingkaran warna hijau dengan tepi warna hitam. Obat-obat bebas ini salah satu contoh obatnya itu misalnya paracetamol, Panadol. Nah, obat-obatan bebas ini bisa kita beli tanpa adanya resep dokter dan biasanya beredar luas nih di masyarakat, ya kan? Bisa kalian jumpai di apotek, di supermarket, di warung-warung dekat rumah nih. Dan masih banyak tempat lainnya. Nah, obat-obat bebas ini itu bahan aktif atau zat yang digunakan tidaklah berbahaya, jadi bisa digunakan tanpa adanya resep dokter dan tanpa adanya pengawasan dari tenaga medis nih. Tapi kalian harus tetap melihat cara dan aturan pakai dari obat-obat ini ya, supaya kalian gak salah penggunaannya. Logo obat yang kedua adalah logo obat bebas terbatas. Nah, logonya tuh kayak gini. Lingkaran warna biru dengan tepi warna hitam. Obat bebas terbatas ini bisa kita beli tanpa adanya resep dokter, meskipun obat ini itu termasuk dalam golongan obat keras. Namun, sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengonsumsi jenis golongan obat ini nih. Nah, bagi kalian yang memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, sebaiknya kalian konsultasikan dulu nih sama dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan ini. Untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang itu sangat tidak dianjurkan. Dari golongan ini tuh biasanya dibarengi dengan peringatan penggunaan 3-5 hari apabila tidak kunjung sembuh atau sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Nah, peringatan kayak gini tuh biasa ada di box atau kemasan dari obat bebas terbatas ini. Selain itu ada peringatan yang seperti ini nih. P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Nah, biasanya juga terdapat peringatan yang kayak gitu pada obat bebas terbatas ini. Salah satu contoh dari obat bebas terbatas ini ada klorperamin atau CTM. Nah, yang ketiga ada logo obat keras. Logo dengan lingkaran warna merah dan juga tepi warna hitam serta huruf K di tengahnya yang dibarengi dengan tulisan harus dengan resep dokter. Obat keras ini hanya bisa kalian beli di apotek dengan adanya resep dokter. Kenapa harus dengan resep dokter sih? Ya, karena obat keras ini itu sangat bahaya jika dikonsumsi sembarangan. Salah satu efeknya itu bisa meracuni tubuh, memperparah gejala, bahkan sampai kematian. Maka dari itu, obat keras ini itu harus dipantau dengan tenaga medis. Selain dari obat keras, logo ini itu juga digunakan oleh obat psikotropika atau obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Nah, contoh dari obat-obat yang masuk dalam golongan ini itu ada obat pereda nyeri, misalnya asam mefenamat, ada obat dari golongan antibiotik, misalnya eritromisin, dan ada juga misalnya berasal dari obat-obatan sistem saraf pusat, misalnya benzodiazepin, dan lain-lain. Nah, golongan yang keempat adalah obat dari golongan narkotika. Logonya tuh kayak gini, lingkaran warna putih dengan garis tepi warna merah dan juga ada palang di tengahnya yang berwarna merah. Obat dari golongan narkotika ini adalah obat yang paling berbahaya di antara obat-obat dari ketiga golongan yang sebelumnya nih. Makanya penggunaan dari obat ini tuh sangat diawasi secara ketat. Untuk mendapatkannya sendiri itu harus berasal dari resep dokter yang asli, tidak boleh menggunakan kopi resep. Obat dari golongan narkotika ini biasa digunakan oleh dokter di rumah sakit sebagai obat pereda nyeri atau sebagai anestesi, atau yang biasa kita sebut sebagai obat bius nih teman-teman. Tapi penggunaan obat-obatan dari golongan narkotika ini sangat dibatasi untuk menghindari kecanduan oleh obat-obatan ini nih. Nah, itulah tadi video singkat mengenai makna dari logo penggolongan obat-obatan yang biasa kita lihat di kemasan-kemasan obat. Jika ada pertanyaan dan juga tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar, and see you in the next video.